Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini di kawasan tempat saya hujan. Jadi pas di sholat asar hujan, masih belum reda hujannya, masih kritik-kritik. Barusan ada pengumuman dari gugus tugas penanggulangan COVID-19. Juru bicaranya Bapak Ahmad Yuryanto mengumumkan data-data terbaru tentang COVID-19, bagaimana pencegahannya, cara mengurangi pencegahannya dan sebagainya. Juga ada data-data tentang siapa yang bertambah sakit, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Tapi masya Allah masih cukup banyak. Hari ini yang meninggal bertambah lagi 14, jadi 136. Semoga diampuni dosa-dosanya, semoga diterima amal perbaikannya. Terus yang sembuh 8, berapa tadi saya belum, 81 juga. Bapak Presiden mengumumkan apa tadi, sekitar darurat sipil. Saya kurang paham darurat sipil seperti apa. Terus ada lagi berita tentang listrik 450 volt 3 bulan gratis, sepertinya tadi seperti itu ya. Inilah efek dari virus COVID-19, virus corona kalau orang bilang sekarang. Ini sungguh sangat mengganggu ya aktivitas kita sehari-hari. Tapi kita tetap berdoa, berikhtiar, tetap di rumah sih, misalnya tetap di rumah. Bagi yang bisa di rumah, kalau di jalan ya hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga social distancing, jaga jarak. Terus harus ya taat sama pemerintah. Ya, walaupun pemerintah ada bermacam-macam kebijakan yang harus ditutup lagi, kebijakan di sub DKI menutup akap terus dicabut lagi oleh Kemenhub. Ya, begitulah pemerintah. Tapi tetap bersatu. Juga salam buat Dokter Tirta. Wah, idola baru sekarang, tapi dulu saya tahu. Dokter Tirta Cok gitu katanya. Oh ya, sore ini seperti biasa saya biasanya membacakan buku-buku. Ada beberapa buku, kemarin saya membacakan buku ini, babat Tanah Jawi, babat buku-buku sejarah. Saya suka sekali buku sejarah karena kita harus tahu bagaimana sejarah. Ini juga buku sejarah Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, bagus buat dibaca-baca di rumah. Ini sejarah Islam dari zamannya Nabi Adam. Wah, malah belum penciptaan bumi sampai terakhir. Juga ada buku dari Indonesia, Wali Songo. Siapa yang nggak kenal Wali Songo tuh? Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan sebagainya, itu ada di sini. Bagaimana asal usulnya, bagaimana dakwahnya. Yang terbaru ini
Ustadz saya Mas, Ustadz Ahmad, Ustadz Zainuddin Abidin Samsudin. Kembali ke COVID tadi. Kalau tadi aku baca berita di sosial media itu mengenai pernyataan Sri Sultan mudik kok ora entuk rapo. Sebenarnya emang Jakarta ini red zone, zona merah. Dan kalau kata gubernur Ganjar, gubernur saya, gubernur Jawa Tengah, kalau saya karena orang Wonogiri ya, KTP saya Wonogiri, lahir saya di Gunung Kidul. Itu setiap kedatangan orang dari zona merah otomatis ODP, orang dalam pengawasan. Jadi di karantina, lapor dulu dinas kesehatan, lalu di karantina 14 hari. Dan itu wah, susah juga ya. Itu lebih baik daripada di sini dia tidak bekerja, misalnya kena PHK, tokonya sepi, terus kerjaannya tutup, di sini gak punya siapa-siapa, keluarganya di kamu, ya harus begitu. Jadi kalau di sini, kecuali kalau di sini dia punya keluarga, usahanya masih jalan, karena ibarat kata melarikan diri dari wabah itu ya emang ditahan karena bisa menyebar. Tapi kalau di sini udah nggak ada kerjaan, tidak di PHK, terus keluarganya di rumah, ya full mudik ora apa-apa, tapi tetap dijaga social distancing tadi ya, di karantina 14 hari. Tapi ada kabar baik tuh yang di Wonogiri beberapa pasien PDP sembuh, alhamdulillah. Apalagi saya bicara tentang keadaan, mas, banyaklah kalian semua tahu lah, di Facebook, di grup WA, di Twitter, di Instagram, banyak sekarang orang jadi tenaga medis dalam kutip, memberi saran bagaimana menciptakan cairan disinfektan bagi perusahaan apa itu, makanan-makanan yang harus menambah imunitas. Seperti saya ini, saya minum jahe susu, bismillah. Dan banyak lah, walaupun nggak kompatibel dalam bidangnya, tapi ada ibu-ibu share tentang ini, bapak ya jangan hoak aja. Hoak itu berita palsu, dicermati dulu, beritanya dilihat apakah bermanfaat atau tidak. Semua kita bisa jadi perantara kebaikan bagi sesama lah di sosial media, karena kita sekarang interaksinya lewat sosial media, kumpul-kumpul aja dilarang. Banyak sekali itu bapak polisi, anak-anak mungkin diliburkan ya, dia tidak rentan, tapi dia karir, artinya karir itu menyambung tangan ini bisa kemana-kemana, menyambungkan virus dan sebagainya. Ada beberapa hal itu tadi saya mau baca nih apa tentang ini aja deh, apa, oh iya, ada buku lagi yang biasanya terutama nih biasanya Ustadz Adi Hidayat nih yang sering promosi buku ini, Api Sejarah Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Atmaja. Ini sejarah bagus juga nih, Api Sejarah. Ada 2 jilid. Jilid pertama black, hitam, jilid kedua yang merah. Api Sejarah, tebal sekali. Saya nggak tahu biasanya berapa. Para profesor.
Sultan Agung ini banyak sekali buku-buku. Tapi saya mau bacain buku ini aja nih, buku tentang fakta Bale Wali Songo yang tahu sebenarnya. Kalau di buku babat Tanah Jawa ini dikisahkan Sunan Kalijogo. Sultan Pajang sebagainya. Tapi saya mau baca yang ini aja nih ya, buku Sunan Kalijogo versinya, bukan versi salah, bukan versi. Ustadz Zainal Abidin Samsudin. Yang menarik di sini itu saya mau bercerita Sunan Kudus aja ya, karena ibu saya dari Kudus. Siapa beliau? Nah, siapa beliau dan apa bagaimana? Halaman 222 224. Nah, Sunan Kudus. Bismillah. Sunan Kudus. Menurut Ahsan Wahyudi dan Abu Khalid, ada beberapa versi tentang kisah Sunan Kudus. Demikian itu disebabkan karena ada beberapa wali yang pernah tinggal di kota Kudus dan semuanya disebut Sunan Kudus. Atau Sunan Kudus banyak juga yang ditulis di dalam kisah Wali Songo versi Jawa, yaitu Jafar Sodik. Nama asli Sunan Kudus, putra Sunan Ngudung, Jafar Sodik bin Sunan Ngudung. Tampaknya berbeda dengan Jafar Sodik yang berasal dari Palestina. Beda, jadi ada perbedaan. Ini saya bacain dari kisah Wali Songo Dok. Menurut cerita lokal, Jafar Sodik yang dari Palestina yang datang ke Jawa pada tahun 1436 Hijriah berbeda dengan era Jafar Sodik di masa Sunan Ngudung, anaknya Sunan Ngudung. Tampaknya pendapat yang menegaskan bahwa kedua Jafar Sodik itu lebih sinkron. Tokoh-tokoh yang sebaya dengannya misalnya Sunan Kalijogo, Jafar Sodik bin Sunan Ngudung diperkirakan lahir pada tahun 1450-an Masehi itu, dan wafat sekitar tahun 1520-an Masehi. Bahkan menurut Wiji Sasongko, Sunan Kudus wafat pada tahun 1548 Masehi. Tetapi juga ada yang menyebutkan bahwa tahunnya ada 1626 Masehi. Perbedaan kisah, perbedaan jelas hal itu sangat berbeda dengan Jafar Sodik dari Palestina. Wali angkatan ketiga ini datang di Pulau Jawa sekitar 1400 jauh sebelum, atau 1436 Masehi. Dengan demikian dalam pandangan Profesor Hasanus Simon, sebenarnya ada dua Jafar Sodik. Yang satu berasal dari Demak yang dikenal dengan Sunan Kudus, dan yang satu lagi dari Palestina yang lebih dikenal dengan Babat Serat, yang kurang tertarik dan enggan mengakui ketokohan wali asing dengan alasan orang Jawa saat kedatangan Jafar Sodik masih memeluk agama yang lain, bukan agama Islam. Dari tokoh Arab anti tokoh Arab karena menyebarkan agama baru yaitu Islam. Asal usulnya, Sunan Kudus yang akan dikisahkan
di sini adalah yang banyak ditulis dalam kisah Wali Songo, yaitu Jafar Sodik asal Demak, putra Sunan Ngudung, anak hasil dari pernikahan Sunan Ngudung dengan Syarifah, cucu Sunan Ampel. Dan menurut sebagian sumber, Jafar Sodik bukan asli Kudus, melainkan anak Sunan Ngudung dari Demak. Saya panas sekali.